Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mutia Ulafesti. I'm from 5A English Education Department, and then today I will interpret about learning a language. Pick it like you're playing a video game from Mariana Pascal. So for the past 20 years, I've been helping Malaysians and other Southeast Asians to speak better English. Ya, di sini selama 20 tahun terakhir, Mariana sudah membantu penduduk Malaysia dan penduduk Asia Tenggara lainnya untuk lebih baik dalam berbicara bahasa Inggris. And through training thousands of Southeast Asians, I've discovered a very surprising truth. Dan setelah melatih ratusan orang dari Asia Tenggara, dia menemukan hal yang membuatnya bingung dan kaget. Discovered that how well somebody communicates in English. Dia menemukan seberapa baik seseorang berkomunikasi dalam bahasa Inggris. It has very little to do with their English level. It has a lot to do with their attitude towards English. Sebenarnya hanya sedikit hal yang dilakukan dari level bahasa Inggris mereka yang sudah mereka lakukan. Tetapi ada banyak hal yang harus dilakukan untuk membenahi bahasa Inggris dari sekarang. There are people out there who have a very, very low level of English and they can communicate very, very well. One of them. Ada orang di luar sana yang mempunyai level bahasa Inggris yang rendah, tetapi mereka bisa berkomunikasi dengan sangat-sangat baik. That I remember was a student, a participant of mine named Faisal. Salah satu dari siswa yang sangat Mariana ingat adalah Faisal. Factory supervisor, English level very, very low. Dia adalah seorang supervisi di suatu pabrik dan level Inggrisnya itu sangat-sangat rendah. But this guy could just sit and listen to anybody very calmly, clearly, and then he could respond. Di sini tetapi laki-laki ini hanya bisa duduk mendengarkan orang lain dengan sangat tenang dan dia hanya bisa meresponnya beberapa kali. Absolutely express his thoughts beautifully at a very. Dia tetapi bisa mengekspresikan dengan baik di level bahasa Inggris dia yang rendah ini. So today I want to share with you what is so different about people like Faisal. How do they do it? Jadi saat ini Mariana ingin membagikan ceritanya kepada kita apa yang berbeda dari orang-orang seperti Faisal ini. Bagaimana mereka bisa melakukannya. And second of all, why is this so important not only to you but to your children, to your community and to the future of Malaysia? Lalu kenapa ini sangat penting tidak hanya untuk kamu tapi untuk keluargamu, anak-anakmu, komunitas, dan untuk masa depan negara ini. And third of all, what's one thing you can do starting today if you want to speak with that calm, clear confidence that people like Faisal has? Dan jika kamu ingin berbicara dengan tenang, jelas, dan percaya diri, kamu bisa seperti Faisal. So first of all, what is so different? How do people like Faisal do it? Pertama, apa yang berbeda dari sekarang ini? Kenapa orang seperti Faisal itu bisa melakukannya seperti itu? To answer that question, I'm going to take you back about 10 years, okay? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Mariana akan membawa kita ke 10 tahun yang lalu. Training staff at that time, and my daughter at that time was taking piano lessons. Saat itu dia masih adalah seorang staf pelatihan di saat itu dan anaknya itu sedang belajar piano. And I started to notice two really strong similarities between my daughter's attitude or thinking towards playing the piano and a lot of Malaysians thinking or attitude towards English. Dan dia menyadari ada dua hal yang sama kuatnya antara sikap anaknya yang ingin belajar piano dan sikap orang Malaysia yang ingin belajar bahasa Inggris. Now, first of all, I should tell you, my daughter absolutely hated piano. Hated the lessons, hated practicing. This is my daughter practicing piano, okay? Nah, pertama dia akan memberitahu bagaimana anaknya benar-benar tidak menyukai piano
tidak suka belajar, tidak suka latihan, dan dia menunjukkan bagaimana anaknya itu sangat bermain piano ini. This is as good as it got. Ya, ini This is the benar-benar. real thing. And she dreaded going to piano lessons because to my daughter, going to piano lessons, she was filled with this sort of dread. Anaknya ini sering merasa ketakutan saat pergi ke tempat les ini, karena saat ia pergi ke tempat les, dia dipenuhi dengan banyak rasa takut. As it was all about not screwing up, right? Dia dipenuhi dengan rasa takut akan mengacauin semua hal yang dia lakukan. Because like for a lot of piano students, to both my daughter and her teacher, her success in piano was measured by how few mistakes she made. Seperti kebanyakan murid yang berada di les piano lainnya, sama seperti anaknya dia dan gurunya ini, suksesnya bermain piano itu diukur dari bagaimana kesalahan yang dia buat. Now at the same time, I noticed that a lot of Malaysians went into English conversations with the same sort of feeling of dread, this sort of feeling that they were going to be judged by how many mistakes they were going to make. Nah, saat itu dia memperhatikan bahwa kebanyakan orang Malaysia yang akan belajar bahasa Inggris itu mempunyai ketakutan yang serupa. Perasaan itu adalah perasaan takut yang mempengaruhi bagaimana nanti kesalahan yang mereka buat, seperti baik itu mereka akan mengacaukan atau tidak. And whether or not they were going to screw up. Now the second similarity that I noticed was to do with self-image. You see, Hal yang kedua yang sama yang dia lihat adalah apa yang mereka lihat dengan bayangan diri mereka. daughter, she knew what good piano sounded like, right? Because we've all heard good piano. Nah, saat anaknya belajar main piano, dia pasti tahu bagaimana suara piano yang bagus, kan? And she knew what her level was, and she knew how long she'd have to play for to play like that. Karena dia bisa mendengar suara piano dengan baik dan dia bisa tahu sampai mana level yang paling tinggi yang dia bisa sampai. And a lot of Malaysians, I noticed, had this idea of what good, proper English is supposed to sound like, and I see a lot of you nodding, and what their English sounded like, and how far they'd have to go to get there. Dan orang Malaysia juga yang dia perhatikan itu bagaimana mendapat ide menjadi terlihat lebih baik dan tepat untuk belajar bahasa Inggris, dan apa yang mereka lakukan saat mereka belajar bahasa Inggris ini, dan seberapa jauh mereka bisa sampai ke level yang mereka inginkan. Okay, I think that's the last my interpreting about this today. I hope you get the point. Thank you for watching and so sorry for many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.